Halo kawan Kaliber, kita bertemu lagi bersama saya Edi Wahyudi dan Saya Indra Karismiaji. ya Mas Indra, kita kembali menemani kawan Kaliber untuk mengupas dan menganalisa berita-berita terkini. Nah, hari ini ada berita apa nih Mas yang menarik nih? Masih dari arena apa sidang sengketa pemilu dan pilpres. Kali ini Kayaknya lagi, Bawaslu ini yang kita angkat ini. kayaknya rame nih ya MK nih apa menjadi perhatian publik. Iya. Jadi Nah, ini apa saya beritanya? kutip dari CNN Indonesia. Bawaslu ngeluh sulit buktikan pelanggaran kedekatan Jokowi Prabowo. Nah, kalau semua rakyat Indonesia sudah tahu, tapi Bawaslu juga nggak tahu nih justru. Hmm, Ya, Ketua, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu Rahmat Bagja menyebut pihaknya kesulitan untuk membuktikan adanya unsur pelanggaran terkait kedekatan Presiden Joko Widodo atau Jokowi dengan calon Presiden 02 Prabowo Subianto selama masa kontestasi Pilpres 2024. Menurut Bagja, Bawaslu baru bisa menindaklanjuti kedekatan tersebut jika Jokowi terindikasi ikut berkampanye. Kesulitan itu Bagja sampaikan dalam sidang perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta hari Rabu. Mengenai bagaimana pertemuan antara Pak Presiden dengan Pak Menhan atau Prabowo itu juga sulit. Kalau yang bersangkutan atau Jokowi melakukan kampanye baru bisa kita tindak lanjuti, kata Bagja. Bagja menyebut Bawaslu tidak bisa menerka-nerka atau mengambil langkah berdasarkan landasan yang tidak objektif. Namun kami bisa menyatakan misalnya pertemuan dengan Presiden dan Pak Menhan itu masalahnya di mana. Itu juga jadi persoalan. Kami juga tidak bisa menyatakan ini rasa-rasanya melakukan kampanye. Rasa itu tidak bisa diadili dan rasa itu tidak bisa kami juga lakukan. Menurutnya Bawaslu perlu pertimbangan matang untuk mengindikasikan Jokowi melakukan pelanggaran pemilu. Pasalnya Jokowi bukan peserta pemilu. Kalau misalnya Pak Jokowi melakukan, dia peserta atau bukan? Tim pelaksana atau bukan? Dia menawarkan atau mengajak pilihan itu atau tidak? Itu yang baru bisa ditindaki yang mulia. Meski demikian, Bagja mengeklaim Bawaslu selalu melakukan pengawasan kepada setiap peserta pemilu, termasuk jika ada keterlibatan peserta pemilu dalam kegiatan lembaga negara. Gitu, Mas. Jadi ya, rakyat Indonesia kan sudah tahu karena terang benderang hubungan atau dukungan Pak Jokowi terhadap pasangan 02 Prabowo Gibran. Tapi Bawaslu juga justru Bawaslu yang merasa kesulitan untuk membuktikan itu. Gimana, Mas? ya ini memang akhir-akhir ini kalau kita melihat para pejabat penyelenggara negara ya Bawaslu kan bagian dari pejabat penyelenggara kegiatan bernegara ya untuk pemilu ya pengawas pemilu. Saya suka berpikir itu apakah mereka memang yang terlalu pintar atau kitanya rakyat ini yang terlalu bodoh gitu. Jadi kalau kita angkat dari berita ini, Mas, misalnya ada orang untuk membuktikan kedekatan antara Indra Karismiaji sama Edi Wahyudi ya susah, ya kan? Ya, Buktinya paling cuman kita tiap hari bikin podcast kaliber ini. Tapi apakah itu sebuah kedekatan yang lebih kita berbuat sesuatu yang lebih misalnya itu susah. Tapi kalau yang ditanya kedekatan antara anaknya Mas Edi dan Mas Edi atau anak saya dengan saya, itu gampang, ya kan? ya. Nah, ini ngapain Ketua Bawaslu itu berusaha dalihnya ya mencari bukti-bukti kedekatan antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Ya susah. Kalau mau gampang, cari kedekatan antara Pak Jokowi dengan calon wakil presiden dari 02. Itu gampang, ya kan? Kan justru di situ permasalahannya. Makanya juga kenapa kalau kita lihat dan pernah kita bahas juga kan di podcast kita beberapa waktu yang lalu, kenapa tim 01 mengharapkan adanya pemungutan suara ulang tanpa Gibran. Jadi buat kita pun
nggak masalah kalau Pak Prabowo-nya itu maju sebagai capres. Yang jadi permasalahan itu adalah Gibran-nya ini loh, yang sudah pasti ada kedekatan darah dengan presiden yang sekarang sedang menjabat. Dan karena kedekatan itu yang membuat bisa melakukan berbagai cara untuk menguntungkan pasangan tersebut. Dan itu yang diungkapkan oleh berbagai pihak, termasuk juga dalam gugatan di MK ini kan, bagaimana politisasi bansos, bagaimana mobilisasi aparat, itu hanya bisa dilakukan oleh presiden yang sedang menjabat sekarang. Jadi ini agak agak lucu nih kan gitu kalau kalau dalihnya seperti itu, dan selalu juga mengatakan apakah Pak Jokowi itu menjadi peserta pemilu? Bukan, tapi anaknya jadi peserta pemilu gitu loh. Ya kan? Apakah memang sulit dipahami kalau itu yang namanya nepotisme, ya kan? Kita berulang kali membahas tentang ini nepotisme. Jadi yang ngapain juga kita berdalih-dalih hubungan antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo itu mau sedekat apapun nggak akan bisa lebih dekat dari Pak Jokowi dengan Gibran, Atau anaknya jangan-jangan sendiri. Ketua Bawaslu ini nggak ngerti, Mas, kalau Pak Jokowi ini ayahnya Gibran. Nah, itu ada kemungkinan bisa jadi seperti itu. Kan? Jadi ya ya inilah apa, agak menyedihkan juga kan gitu loh kalau orang yang kita minta untuk mengawasi jalannya pesta demokrasi Indonesia secara jujur dan adil, tetapi beliau sendiri ya kalau bahkan sampai nggak tahu kalau Gibran itu putranya Presiden Jokowi ya kebangetan, ya kan? Dan kalau kita mau masuk lebih dalam lagi, Mas, ingat nggak saat Gibran itu bagi-bagi susu di Car Free Day, Ya. ya kan? Itu melanggar undang-undang pemilu loh, karena memang tidak boleh ada pemberian apapun kecuali alat peraga kampanye. Jadi ini sudah eh, politik uang, politik barang kan, memberikan hadiah, tapi kan tidak diproses, ya kan? Apa laporan masuk, ya kan? Tapi di Bawaslu dikatakan tidak ada pelanggaran. Padahal itu jelas-jelas dan terang benderang kan, tempatnya di Jakarta, orangnya rame kan gitu, jadi saksinya banyak, itu bagi-bagi susu. Tapi lembaga yang kita percaya untuk mengawasi jalannya pemilu supaya jujur dan adil, justru malah berpihak pada satu paslon karena tindakan yang terang benderang melanggar saja tidak ditindak. Nah sekarang malah berdalih kalau sulit membuktikan kedekatan antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo, nggak usah dibuktikan. Tapi lihat antara Pak Jokowi dengan Gibran itu aja. Gimana menurut Ya. Mas Kalau Edi? saya sih melihat Ketua KPU dan Ketua Bawaslu ini seolah-olah menjadi juru bicara paslon nomor 02 dan juru bicara Pak Jokowi dalam hal ini, yang selalu mencari pembenaran dari kedekatan atau dari dukungan Pak Jokowi terhadap paslon 02 ini. Selalu begitu, sampai dibawa ke sidang MK ini. Ya, ya makanya ini kan eh, sangat menyedihkan kan kondisi. Ya kan seolah-olah rakyat itu dianggap bodoh semua. Jadi berusaha ya memang faktanya kita nggak bisa buktikan. Kayak tadi kan kita buktikan antara kedekatan Indra Karesmiaji sama Edi Wahyudi gimana cara, ya kan? Tapi kalau membuktikan kedekatan antara Presiden Jokowi dengan Gibran itu gampang.
Dan peserta Pilpres itu adalah Gibran, bukan cuma Prabowo. Hmm. Ini yang eh, ada upaya juga kan sebenarnya penggiringan opini kan supaya masyarakat yang tidak mampu berpikir kritis itu kemakan dengan narasi ini. Ya benar juga ya, kan nggak ada hubungannya Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Bahkan mereka dulunya berkompetisi kan jadi presiden di Ya. 2014-2019. Tapi sekali lagi bukan itu masalahnya. Masalahnya adalah cawapresnya pasangan 02 ini adalah putra kandung dari presiden yang masih menjabat. Dan itu yang sudah terang benderang kalau ada upaya-upaya, ya kita juga belum tahu apakah itu perintah atau memang justru para pejabat ini yang berusaha cari muka kan gitu kepada presiden kan bisa jadi seperti itu Ya, bisa jadi. ya kan, tapi dua-duanya membuat pilpres ini tidak jujur, tidak adil, tidak seimbang. Dan ini banyak narasi lucu, Mas, dari ketua KPU atau ketua Bawaslu. Lucunya lucu ngeles gitu. Sampai mereka Nah, berdua pernah pernah tidur kemarin kan, tidur di dalam saat sidang berlangsung ya, di MK itu. Tiduran. gitu Jangan ya. terus jangan-jangan kan kalau misalnya kita pertanyakan itu Gibran itu kan anak kandung Pak Jokowi. Lalu ngelesnya gini, emang Pak Jokowi mengandung Gibran? Ya, ini lebih lebih keren lagi alasan itu nanti. Karena sudah nggak ada alasan lagi, ngelesnya itu sudah di luar nalar sudah. Iya, ini apa memang karena mereka yakin kalau rakyat Indonesia tuh rata-rata IQ-nya di 78,49 ya kan. Itu merasa gampang lah kita bodoh-bodohi aja dengan narasi-narasi seperti ini. Tapi ini kan miris ya Mas, menyedihkan ya. Pemerintah itu, penyelenggara negara itu kan punya kewajiban untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Tapi dengan narasi-narasi seperti ini justru berupaya untuk membodohi bangsa, membuat rakyatnya bodoh. Eh, Ya seakan-akan itu nggak nggak terjadi, padahal itu dengan terang benderang dari awal dengan adanya Paman Usman di sana, ya kan, eh, itu sudah membuat kondisi pilpres ini menjadi tidak jujur dan tidak adil. Ya, Dan ini juga ada narasi lain yang dari kubu 02 yang lebih lucu lagi, juga mengatakan kalau memang dari awal itu apa tidak setuju dengan Gibran maju, kenapa nggak protes? Kayaknya protes. Kenapa tetap ikut pemilu? Loh, nanti kalau nggak ikut pemilu, malah nanti dimunculkan capres-capres boneka kan. Dan itu yang diduga terjadi pada saat Pilkada Kota Solo kan. ya, Jadi itu kembali kita belajar dari sejarah. Kita nggak tahu, rakyat nggak tahu sebetulnya lawan waktu Gibran maju sebagai wali kota Solo itu siapa dari mana ya. Cuman ya kelihatan ada lawannya gitu lawannya. kan, lawan kotak kosong, dan Ya, itu bisa hmm. bisa terjadi kalau kemarin misalnya pasangan Amin maupun pasangan Ganjar Mahfud mundur dalam protes kan gitu. Itu kan malah lebih kacau lagi. Ya, Paling paling nggak dengan kondisi sekarang itu sebagian masyarakat itu terbuka kondisi pikirannya. Para akademisi sudah menyuarakan kegelisahannya. Ini para tokoh agama, tokoh budaya, tokoh masyarakat semua melihat ini ada yang nggak sehat. Dan kita di Kaliber ini juga dalam upaya itu mengembalikan kewarasan bernegara. Kita tidak punya eh, apa ya kebencian, mau mendiskreditkan siapapun, kita hanya ingin mengembalikan kewarasan bernegara.
Gitu, Mas. Iya. Ya, kalau saya lihat sekonyol apapun narasinya itu pasti ada kelompok pembenar. Itu nanti di sosial media kan kita bisa lihat itu. Itu kelompok nggak tahu ini kelompok buzzer atau apa. Selalu aja membela membela yang bayar atau membela yang salah gitu ya. Ini yang memecah belah anak bangsa. Ini yang bahaya ini, Mas. Ini sudah sekian lama terjadi. Ini nggak boleh diteruskan. Iya, dan sedihnya itu juga wacana atau apa narasi-narasi seperti itu juga muncul dari orang-orang terdidik, orang-orang yang kita anggap harusnya mampu berpikir kritis, tapi kok malah membela hal yang tidak mencerminkan Pancasila, tidak mencerminkan konstitusi. Eh, ini yang saya sedihkan. Ini juga akhir-akhir ini kebetulan banyak yang menyerang ini, Mas, Romo Magni Suseno, Ya, ya. ya kan? Romo Frans Magni Suseno itu di media sosial banyak sekali diserang kan pernyataannya beliau sebagai saksi di MK juga kan. Dan itu datangnya dari yang saya tahu orang-orang eh, apa ya pendidikannya tinggi, punya punya eh, posisi yang baik kan gitu. Tetapi sepertinya ini kita dipecah untuk eh, antara pro Jokowi atau bukan pro Jokowi gitu. Ini kan ini kan namanya divide et impera sebetulnya. Ini Iya, kan kembali ilmunya Belanda yang dipakai. iya. Dengan modal dana yang diambil dari negara, negara ini dipecah belah sendiri. Itu Mas Indra. Nah, itu kan juga sudah kita bahas kemarin ya kan. Ini mahal sekali Iya, ongkos untuk melawan orang seperti Anies Baswedan ini. Harus iya. mengerahkan buzzer, ya kan. Lawyer-lawyernya ini juga, oh papan atas semua yang bayarannya luar biasa mahal kan. Tapi ya inilah bagian dari upaya kita untuk mengembalikan kewarasan bernegara. Semua ini akan tergantung dari rakyat sebetulnya. Iya. Rakyat yang kritis, rakyat yang ingin kita kembali ke Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 itu harus terus menyuarakan, harus terus menyemangati, baik menyemangati para hakim MK, ya kan, supaya berani, menyemangati juga wakil rakyat kita yang udah mulai gembos nih kayaknya, apa hak angket nih kan udah nggak ada suaranya lagi kan begitu. Dan tentunya mereka-mereka yang masih berani untuk membela kebenaran seperti di tim 01 maupun 03, terlepas kembali bukan masalah siapa pemenangnya ya, tapi kita ingin kembali sesuai dengan cita-cita pendiri bangsa. Kenapa kita merdeka? Kenapa ada reformasi? Itu jangan sampai hilang. Iya. Kita mengajak juga rakyat Indonesia untuk taat pada konstitusi dan juga melihat hati nurani kita masing-masing. Baik, begitu Ya, Mas Indra. Kita senantiasa mengajak pemirsa khususnya kawan kaliber untuk selalu berpikir kritis. Terima kasih Mas Indra, terima kasih kawan kaliber. Sampai jumpa. sampai jumpa lagi.